Di ujung timur Pulau Jawa, ada satu tempat yang namanya hampir selalu muncul setiap orang bicara soal hutan paling misterius di Indonesia. Bukan karena film, bukan karena cerita yang dibuat-buat, tapi karena terlalu banyak orang yang mengalami hal aneh di sana. Tempat itu adalah hutan Alas Purwo. Dan kalau kamu bertanya pada warga sekitar, mereka tidak akan langsung menakut-nakuti. Mereka hanya akan bilang satu hal sederhana. Kalau ke sana, jaga sikap, jangan sembarangan. Kedengarannya biasa, tapi masalahnya, hampir semua orang yang mengalami kejadian aneh di Alas Purwo, awalnya juga merasa semuanya biasa saja. Sekitar tahun 2018, 4 orang pemuda dari Surabaya memutuskan melakukan perjalanan ke Banyuwangi. Sebut saja mereka Dika, Rian, Bagas, dan Andre. Mereka bukan pendaki profesional, bukan juga orang yang mencari hal mistis. Mereka hanya ingin camping, eksplorasi, dan membuat dokumentasi sederhana. Bagi mereka, Alas Purwo hanyalah hutan yang terkenal angker, tapi ya tetap hutan biasa. Dan seperti kebanyakan orang, mereka datang dengan rasa penasaran, bukan dengan rasa hormat. Perjalanan mereka dimulai pagi hari. Sepanjang jalan menuju kawasan Taman Nasional, suasana masih normal. Sampai mereka berhenti di warung kecil dekat pintu masuk. Seorang bapak tua yang menjaga warung itu bertanya, "Dari mana, Mas?" "Surabaya, Pak. Mau ke Alas Purwo." Bapak itu mengangguk pelan. Tidak terlihat kaget, tidak juga melarang. Tapi kemudian dia berkata, "Kalau masuk, jangan terlalu sore. Dan kalau dengar sesuatu, tidak usah ditanggapi." Dika tertawa kecil. "Siap, Pak." Tapi bapak itu tidak tersenyum balik. Dia hanya menatap sebentar, lalu berkata pelan, "Tidak semua yang memanggil ingin kamu pulang." Kalimat itu sempat membuat suasana jadi canggung. Tapi seperti biasa, mereka menganggap itu hanya bagian dari cerita lokal. Mereka masuk sekitar pukul 10 pagi. Awalnya, semua terasa normal, bahkan indah. Sinar matahari masih bisa menembus pepohonan. Udara terasa segar. Suara burung berkicau terdengar sangat merdu. Mereka bercanda, mengambil foto, merekam video. Tapi setelah berjalan sekitar 1 jam, sesuatu mulai berubah. Suara burung perlahan menghilang. Tidak langsung, tapi satu persatu. Lalu sunyi. Bukan sunyi biasa, tapi sunyi yang terasa terlalu sunyi buat sesuatu yang normal. Seperti suara dihapus. Rian berhenti berjalan. Kalian ngerasa gak sih?" "Apa?" tanya Bagas. "Sepi banget." Andre mencoba tertawa. Ya, namanya juga hutan. Tapi mereka semua sadar, ini bukan sepi yang normal. Mereka masih mengikuti jalur tanah yang terlihat jelas, setidaknya di awal. Tapi semakin jauh, jalur itu mulai samar. Ada percabangan kecil, tidak ada penanda. GPS di ponsel mulai tidak stabil. Dika mencoba tetap santai. "Kita lurus saja, nanti juga nemu jalan besar kok." Masalahnya, semua arah terlihat sama. Pepohonan tinggi,
tanah kering, akar-akar besar, dan anehnya tidak ada satupun tanda manusia lain. Sekitar pukul 3 sore, mereka berhenti untuk istirahat. Saat itulah Rian tiba-tiba mengangkat tangan. "Diam!" Semua langsung berhenti berbicara. Dan di tengah keheningan itu, mereka mendengar sesuatu. Pelan, jauh, gamelan. Bukan suara samar, tapi cukup jelas untuk dikenali. Irama pelan, berulang, teratur. Andre langsung berdiri. "Di mana itu?" Dika melihat sekeliling. "Desa mungkin," tapi Bagas langsung menggeleng. "Kalau desa, harusnya kita lihat atau minimal ada suara lain. Masalahnya, tidak ada. Hanya gamelan itu di tengah hutan." Rasa penasaran mulai muncul. "Coba kita cek sebentar," kata Rian. "Jangan jauh-jauh." Dika ragu, tapi akhirnya mereka setuju untuk mendekat sedikit aja. Mereka berjalan ke arah suara. 10 menit, 15 menit, 20 menit, suara itu tetap ada. Tapi tidak pernah terasa lebih dekat. Dan tiba-tiba hilang. Hilang begitu aja, seperti dimatikan. Mereka berhenti, saling melihat. Tidak ada yang bicara, karena mereka semua sadar mereka sudah keluar dari jalur. Saat mencoba kembali, mereka tidak menemukan jalur sebelumnya. Semua arah terlihat sama, tidak ada tanda yang mereka kenali. Dika mulai serius. "Oke, kita cari arah barat." Tapi matahari sudah mulai turun. Cahaya berubah, bayangan pohon makin panjang, dan semakin gelap. Rian mulai panik. Ini tadi bukan jalan kita. Tidak ada yang bisa memastikan, karena semuanya terlihat benar dan salah di saat yang sama. Saat senja turun, perasaan itu mulai muncul. Awalnya samar, lalu semakin kuat. Seperti ada yang melihat, bukan satu arah, tapi dari mana-mana. Andre tiba-tiba menoleh cepat. "Kalian dengar gak? Apalagi? Kayaknya ada yang jalan." Mereka diam. Dan benar saja. Krek, suara ranting patah. Dari belakang, mereka menoleh. Tidak ada apa-apa, tapi perasaan itu tidak hilang. Akhirnya mereka memutuskan berhenti, mendirikan tenda seadanya. Api kecil dinyalakan. Malam di alas Purwo lebih gelap dari yang mereka bayangkan. Tidak ada cahaya kota, tidak ada suara manusia, hanya hutan. Dan di tengah malam itu, hal-hal mulai terjadi. Suara langkah di sekitar mereka, ranting patah berulang, dan sekali waktu seperti ada sesuatu berlari cepat. Tapi setiap di senter, tidak pernah ada apa-apa. Sekitar tengah malam, Bagas terbangun. Dia mendengar sesuatu. Pelan, sangat pelan, seperti bisikan. Dia tidak langsung bangun, sampai dia sadar suara itu memanggil nama. "Bagas!" Dia membuka mata, duduk perlahan, dan suara itu hilang. Besok paginya, dia baru berani cerita. Dan yang membuat mereka semua diam, Rian berkata, "Aku juga dengar, tapi yang dipanggil namaku." Saat pagi datang, mereka berharap semuanya kembali normal. Tapi tidak, mereka berjalan lagi dan lagi, tapi tetap tidak menemukan jalan keluar. Padahal menurut perkiraan, mereka tidak berjalan terlalu jauh dari jalur utama. Dan yang paling aneh, mereka merasa sering melewati tempat yang sama, pohon yang sama, akar yang sama, batu yang sama, seolah-olah mereka berputar. Sekitar siang hari,
mereka akhirnya ditemukan oleh petugas. Lokasi mereka hanya sekitar beberapa ratus meter dari jalur resmi. Petugas terlihat lega. "Kalian kemana aja?" Dika bingung. "Maksudnya? Kalian hilang dari kemarin sore." Semua langsung diam. "Lah, kita kan baru semalam di sini." Petugas menggeleng. "Sudah 2 hari." Mereka mengecek ponsel. Tanggalnya berubah. Baterai hampir habis. Padahal mereka merasa semuanya hanya berlangsung 1 malam. Tidak ada yang bisa menjelaskan, tidak ada yang bisa memastikan. Tapi satu hal yang jelas, waktu yang mereka rasakan tidak sama dengan waktu sebenarnya. Setelah keluar dari Alas Purwo, mereka tidak langsung pulang. Mereka diam, masih sibuk dengan pikirannya. Dan sejak saat itu, tidak ada dari mereka yang mau kembali. Kisah seperti ini bukan cuma sekali, banyak versi lain. Orang tersesat padahal dekat jalur, mendengar suara tanpa sumber, merasa diawasi. Sebagian bisa dijelaskan, dan sebagian lagi tidak. Kalau kamu masuk ke Alas Purwo, dan tiba-tiba semua suara hilang, lalu kamu mendengar sesuatu memanggil namamu, kamu akan menjawab, mengikuti, atau diam. Karena di Alas Purwo, yang paling berbahaya bukan tersesat, tapi merasa kamu tahu apa yang sedang terjadi.